Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa menjelang sore. Hari ini hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Iya. Kita 2 hari yang lalu telah merayakan HUT kemerdekaan RI. Dari acara itulah kita semua rakyat Indonesia bergetar hatinya mengenang perjuangan kemerdekaan masa lalu ya, benar dia. Pahlawan. Luar biasa, bangkit semangatnya. Alhamdulillah siang ini saya bersilaturahim dengan Bapak Haji Sunardi Jamud karena beliau ini luar biasa memperjuangkan hak-hak rakyat Cilegon dalam hal memberantas kemiskinan, khususnya memberantas pengangguran. Ini tanpa disadari program Pak Sunardi ini membantu program pemerintah daerah, khususnya di Kota Cilegon, agar rakyat Cilegon hidup sejahtera dan penyerapan tenaga kerjanya diberikan sebagai hak rakyat. Kita dengarkan penjelasan Pak Sunardi. Sejak kapan beliau memperjuangkan hak-hak rakyat untuk bekerja di kawasan industri dan seberapa besar yang sudah diterima di industri di kawasan Kota Cilegon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Pada siang hari ini kita akan mencoba menjelaskan tentang keberadaan Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Kenapa kita memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Cilegon umumnya, khususnya masyarakat yang lahannya, kampungnya, tempat hidupnya, tempat kehidupannya, perekonomiannya dirubah menjadi kawasan industri, khususnya kawasan industri baja BUMN. Ini. Jadi bahwa peralihan atau perubahan lahan tersebut ini sangat amat merubah struktur budaya, struktur ekonomi, bahkan Cilegon ini yang tadinya adalah kedanaan, Banten merupakan wilayah presidenan, berubah menjadi provinsi dan Cilegon menjadi wilayah kota madya. Ini adalah karena berkat keikhlasan, ketulusan para masyarakat Cilegon, khususnya masyarakat kecamatan pada waktu itu Kecamatan Pulau Merak dan Kecamatan Cilegon. Kecamatan Pulau Merak ini hampir seluruh daerahnya, tanahnya, kampungnya direlokasi ke wilayah resettlement. Nah, wilayah resettlement itu adalah wilayah pertanian di wilayah Kecamatan Cilegon. Sementara Kecamatan Pulau Merak, selain tanahnya, selain lahan ekonominya, tempat usahanya, bahkan kehidupannya, serta budaya dan peradabannya itu dibedol, dipindah ke wilayah Kecamatan Cilegon yang sekarang disebut dengan Blok A, B, C, D, E, F, G, dan Blok G. Nah, ini mau tidak mau pertumbuhan industri ini juga harus disertai pertumbuhan ekonomi industri. Masyarakat industri tentunya berbeda dengan masyarakat agraris. Itu. Jadi bahwa sumber pendapatan masyarakat industri itu tidak terlepas daripada investasi, tumbuh kembangnya investasi, dan tumbuh kembangnya industri, manufaktur, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, saya kebetulan sebagai Presidium Persatuan Masyarakat Asli Gusuran mencoba mengambil langkah untuk mendorong putra-putri daerah, putra-putri Cilegon untuk bekerja di kawasan industri. Dalam rangka apa? Yang pertama, melepaskan diri
dari masyarakat miskin tanpa pendapatan. Yang kedua, mencoba dengan demikian itu untuk meningkatkan kemampuan daya memberikan anaknya, menyekolahkan anaknya di perguruan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, kita mencoba membangun, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan masyarakat industri. Ini, maka dalam hal ini Persatuan Masyarakat Asli Gusuran sejak tahun 2018 lalu sampai hari ini kita belum pernah berhenti dan tidak akan berhenti. Siapapun tidak akan bisa menghentikan ini karena inilah kewajiban kita sebagai masyarakat Cilegon, warga Cilegon khususnya. Kita ini bertanggung jawab dengan perkembangan pertumbuhan industri yang ada di Cilegon ini. Tetapi SDM-nya pun kita harus juga ikut serta membangun itu. Pemerintah daerah dalam hal ini punya kewajiban. Masyarakat dalam hal ini punya hak. Industri dalam hal ini juga punya kewajiban yang harus dilakukan dan harus dikerjakan secepat mungkin, sesegera mungkin. Jangan melihat kepada masyarakat yang sementara ini belum memiliki SDM sesuai dengan kebutuhan industri. Baik S1 atau sarjana, D3, ataupun yang lainnya. Tetap sekolah tidak sekolah, berkeahlian atau tidak berkeahlian, memiliki kemampuan atau tidak, mereka harus bekerja dan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh warga. Kalau memang mereka itu hanya mampu jadi tukang kebun, pekerjakan mereka. Kalau mereka itu hanya mampu sebagai tukang sapu, cleaning service, pekerjakan mereka. Kalau mereka itu hanya bisa mampu membersihkan masjid-masjid yang ada di kawasan industri, tukang azan, tukang imam, menjadi imam masjid atau musola di kawasan industri, pekerjakan mereka itu di sana. Karena ini sebagai tanggung jawab moral, sebagai tanggung jawab sebagai sesama masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, dan ini amanat Undang-Undang Dasar, amanat dasar negara yang telah dititipkan kepada kita sebagai generasi yang sekarang kita sedang berada di alam Cilegon ini. Sekali lagi dalam hal ini bukti nyata bahwa pengangguran di Cilegon ini pasti orang akan mengatakan berkurang. Mungkin iya. Ada mengatakan bertambah. Mungkin iya. Tapi fakta yang terjadi bahwa setiap tahun itu pasti lembaga pendidikan tingkat SD, tingkat SLTP, tingkat SLTA, tingkat perguruan tinggi pasti meluluskan. Dan mereka butuh pendapatan tetap untuk mengembangkan dirinya sebagai tanggung jawab pribadinya, sebagai rakyat Indonesia, tentunya sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan hidup keluarganya, dan mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dasar negara kita. Di PMAG ini, di kita ini saya tunjukkan bahwa ini adalah yang datang dan pergi ke kita. Ini mulai 2018 lalu. Itu. Sampai saya coret-coret begini. Ya. Tapi ini data, ini sebenar-benarnya data. Tuh. Daftar pencari kerja. Ini jelas ini. Ini jelas. Alamatnya ada. Lulusan pendidikannya juga ada. Tuh. Ini sangat amat banyak. Ini baik lulusan yang sekolah tingkat SD, tidak sekolah, ada yang lulusan SLTP, ada yang paket C, ada yang S1, D3 dan sebagainya. Ini banyak di sini. Ini itu jelas ini. Yang kedua, dalam rangka sayembara sekarang ini kita telah mempersiapkan yang datang ke sini ini 600 yang bersedia
yang ingin mendapatkan pekerjaan di Cilegon. Ini yang terdaftar. Ini datanya. Ini ada nih. Ini tingkat SLTP, tingkat SLTA, perguruan tinggi, D3. Ini. Jelas ada ini. Tuh. Dan kita dari masyarakat asli gusuran ini, presidium ini, kita menyediakan lamarannya, menyediakan pengantarnya. Yang saya tanda tangani begini nih. Ini saya tanda tangani sendiri. Ini. Sebagai bukti bahwa kita membantu mereka, kawan-kawan, supaya jangan sampai menganggur. CV atau kurikulum vitae atau riwayat hidup kita sediakan juga. Kita sediakan. Kemudian kita juga menyediakan untuk fakta integritas. Fakta integritas. Semua ini jujur tidak dipungut biaya, tapi kita yang menyediakan. Semuanya kita gratiskan. Silakan. Tinggal maunya anak-anak, maunya kawan-kawan. Insya Allah ini kita gratiskan. Kita persiapkan untuk fotokopi, kertas dan sebagainya. Alatnya kita persiapkan di sini. Tanpa dipungut biaya peser pun. Tapi karena ini adalah kerja sosial. Merupakan kewajiban kita sesama warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga masyarakat Cilegon. Saya punya kewajiban untuk itu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa mendukung, bisa membantu agar Cilegon ini menjadi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan harapan para investor, sesuai harapan dari para pembangun atau yang mendirikan perusahaan atau pabrik di Cilegon ini. Termasuk juga Pemda Cilegon. Nah ini jelas kita ingin bersama-sama dengan Pemda Cilegon untuk membangun, menyelesaikan, mengurai pengangguran di Cilegon ini. Kita harus berani membebaskan mereka dari pengangguran, harus berani mempersiapkan tenaga kerja yang handal, agar perusahaan di Cilegon ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan para investor atau pemilik perusahaan. Masalah kita iuran 1.000, kumpulkan kita banyak, ngambil pinjem mobil, siap, iya kan? Berangkat ke kedutaan Korea, kita sampaikan masyarakat Cilegon masih banyak yang siapin doang, itu kita harus merubah sikap, ya. Allah saja tidak akan merubah diri kamu, tapi yang akan merubah, yang bisa merubah, yang dipersilakan merubah adalah diri kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu masing-masing, tapi Allah akan memberikan kemerdekaan, kebebasan pada makhluknya untuk merubah nasibnya dirinya sendiri. Itu Quran yang bilang itu. Itu yang bilang itu Quran, bukan Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngejiplak saja. Iya benar. Ayah ngejiplak. Niru saja. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi kan berarti kamu itu jelek bukan? Ini target kita berani. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan hari ini, semoga rakyat Cilegon bisa bekerja di PT Krakatau Posko. Terima kasih. Insya Allah dengan pertemuan ini kami semua mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Amin. Merdeka. Ya, insya Allah kami semua besok akan ramai-ramai ke perusahaan industri. Insya Allah kita semua diterima untuk melamar di Krakatau Posko. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama dari keluarga besar PMAG, yaitu Persatuan Masyarakat Asli Gusuran yang berada di wilayah sekarang kawasan ini Krakatau Posko, kami mengharapkan agar seluruh keluarga besar kami ini, ya, keluarga besar kami ini yang asli gusuran bisa dapat diterima dengan baik
kurang lebih sekitar 104 perusahaan dari Posko. Ya, kita tidak banyak-banyak, mudah-mudahan 104 perusahaan ini dapat mewakili 1 personil dari keluarga kami. Itu saja, ya, itu saja, agar sekali lagi kami atas nama tokoh masyarakat di lingkungan PMAG ini, ya, Persatuan Masyarakat Asli Gusuran yang berada di wilayah Krakatau Posko, agar sekali lagi mohon diterima dengan baik untuk para korban, ya. Untuk para korban, maksudnya korban apa? Korban asli gusuran yang tidak mendapat pekerjaan, agar supaya dapat diterima di PT Krakatau Posko. Takbir! Amin. Allahu Akbar. Iya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.